At least they, at the moment, look like progressing to the next level. And it's here Beckham into the area. Open on the right, there's a chance for Dink and it's saved. Dink again. Timnas hajar Cina oleh Romeni memukau debut Beckham putra curi perhatian publik tanah air. Fans Malaysia tak terima usai PAM tolak tawaran Erick Thohir. Begini reaksi di luar dugaan Sapi Sali. Meski fans Timnas Indonesia tak suka, Erick Thohir dukung penuh pemain keturunan bermain di Liga 1. Begini penjelasannya. Berhasil tampil gemilang bersama skuad Garuda, nama jersey oleh Romeni semakin diserbu fans Timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia berhasil meraih poin sempurna setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia yang bermain di hadapan pendukung merah putih tampil terengginas sepanjang 90 menit pertandingan berlangsung. Namun, keran gol skuad Garuda baru tercipta di menit ke-43 melalui tendangan penalti dari oleh Romeni. Proses penalti itu terjadi setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan pemain Cina di area terlarang. Wasit pun akhirnya berlari ke pinggir lapangan untuk mengecek tayangan ulang. Setelah melihat tayangan ulang, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Oleh Romeni berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna. SUGBK langsung meledak dalam kegembiraan, seolah mengangkat seluruh beban di pundak para pemain. Selain oleh Romeni yang tampil memukau, penampilan debut Beckham putra cukup menuai perhatian. Masuk di menit ke-72, Beckham mampu membuat beberapa peluang. Bahkan Beckham juga hampir membuat assist yang luar biasa ketika akselerasinya mampu menembus pertahanan Cina. Saat itu, Beckham melihat oleh Romeni yang tengah luput dari pengawalan. Kemudian Beckham pun memberikan umpan yang cukup cantik. Namun sayang, tendangan dari oleh Romeni mampu ditepis kiper timnas Cina. Terlepas dari hal itu, kemenangan 1-0 ini membuat Timnas Indonesia menjaga asa lolos ke babak berikutnya, yakni ronde keempat kualifikasi. Tambahan 3 poin ini membuat posisi Timnas Indonesia melejit ke urutan ketiga dengan nilai 12 poin. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia sebelumnya berkeinginan untuk menantang Malaysia dalam laga persahabatan, sebab kedua tim sudah tidak pernah bertemu sejak lama, terakhir yaitu pada Piala AFF 2020. Dalam pertemuan terakhir itu, Timnas Indonesia meraih kemenangan 4-1 atas Malaysia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengungkapkan bahwa skuad Garuda mengirimkan tawaran tanding melawan Harimau Malaya. Sayangnya, Malaysia tidak menerima tantangan dari Timnas Indonesia tersebut. Kini pelatih Timnas Malaysia Peter Klamovski menjelaskan alasan mengapa mereka menolak tawaran Timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu mengakui bahwa fans Malaysia akan suka dengan rencana yang telah dipersiapkan meski harus menolak tawaran dari rival bebuyutan yakni tim nasional Indonesia. Kami telah merencanakan tim ini sejak lama, termasuk untuk bulan September. Kami akan mengumumkannya nanti dan itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya tahu fans Malaysia akan senang dengan apa yang kami lakukan. Itu adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi beberapa bulan lalu, ujar Klamovski. Namun alih-alih dibuat bahagia, fans Harimau Malaya justru sangat menyayangkan melihat Federasi Sepak Bola Malaysia yang menolak tawaran PSSI. Bahkan legenda timnas Malaysia yakni Safi Sali menyayangkan sikap pasif PAM terhadap tawaran Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia saat ini merupakan kekuatan besar di kawasan ASEAN dan menjadi lawan ideal untuk mengukur level Malaysia. Meski persaingan sengit antara Indonesia dan Malaysia sudah menjadi cerita panjang, tak menghalangi Safi Sali, legenda sepak bola Malaysia, untuk memberikan pujian kepada skuad Garuda. Walau berasal dari negara yang sering berkompetisi dengan Indonesia di ajang sepak bola, Safi Sali tak ragu untuk mengakui kualitas permainan tim merah putih. Saya harus mengakui, timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerjasama tim yang mereka tunjukkan. Timnas Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia, dan banyak pemain dari mereka yang tampil di luar negeri, ujar Safi Sali beberapa waktu lalu.
Tak hanya rivalitas, uji coba ini bisa menjadi tolak ukur kesiapan kedua tim. Di masa lalu, pertemuan Indonesia versus Malaysia selalu penuh gengsi dan menjadi magnet besar bagi penggemar sepak bola regional. Kini, dengan generasi baru yang diperkuat pemain diaspora dan pengalaman internasional lebih banyak, laga semacam ini menjadi semakin menarik dan strategis bagi kedua belah pihak. Namun sayangnya pihak PAM tetap tak mau berubah pikiran dan lebih menolak tawaran untuk bertanding dengan tim nasional Indonesia. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir akhirnya buka suara soal rumor pemain keturunan timnas Indonesia yang akan bermain di Liga 1 musim depan. Seperti yang diketahui, saat ini beberapa pemain keturunan di skuad Garuda berstatus tanpa klub. Beberapa pemain keturunan timnas Indonesia yang belum memiliki klub adalah Rafael Struijk, Justin Hubner, Tom Haye, dan Shane Patinama. Menanggapi kabar tersebut, Erick Thohir mengatakan pihaknya sangat terbuka jika ada pemain keturunan timnas Indonesia yang bermain di Liga 1. Menurutnya, saat ini kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia itu juga sudah jauh lebih baik meski masih ada banyak kekurangan. Kalau saya terbuka, kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik, masih banyak kekurangan, makanya nanti di Kongres kita akan dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lain. Jadi saya terbuka ada pemain naturalisasi main di Liga 1, tapi balik lagi tergantung pemainnya, ujar Erick Thohir. Senada dengan pernyataan Erick Thohir, sebelumnya Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus juga sempat memberikan komentarnya. Dia menyatakan keterbukaannya terhadap rencana pemain keturunan Indonesia yang ingin berkarir di Liga 1 musim depan. Menurutnya, kehadiran mereka akan memberikan warna tersendiri dan meningkatkan eksposur kompetisi domestik. Soal pemain keturunan yang ingin bermain di sini, saya sudah banyak mendengar. Jika itu terwujud, Liga 1 akan semakin semarak dan menarik perhatian, ujar Ferry Paulus. Pernyataan ini disampaikan menyusul langkah Bayangkara yang kerap membuat kejutan, seperti mengontrak ex pemain Inter Milan dan AS Roma Raja Nainggolan pada musim 2023-2024. Bahkan, Sumarji mengklaim pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain timnas, namun enggan mengungkapkan identitas mereka. Wacana kedatangan pemain keturunan juga diperkuat oleh berakhirnya kontrak beberapa nama dengan klub mereka masing-masing. Karena kan kalau Netset itu kita kemarin waktu di online itu buka semua nama, hampir 35 nama. Jersey timnas Indonesia dengan nameset oleh Romeni kini menjadi yang paling laris dan paling diburu oleh para supporter Garuda. Ya, fenomena ini diungkapkan langsung oleh founder Erspo Muhammad Sadad dalam peluncuran toko ketiga Erspo di Gandaria City, Jakarta. Sadad menyebut oleh Romeni kini menjadi idola baru bagi supporter timnas Indonesia. Lonjakan permintaan jersey bernama Romeni terjadi sejak pemain keturunan Belanda itu tampil gemilang bersama skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Sadad, Erspo sebelumnya menyediakan hampir 35 opsi nameset pemain dalam sistem pre-order jersey resmi timnas Indonesia. Nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Nadeo Argawinata hingga Wahyu Prasetyo tersedia. Namun permintaan tertinggi justru datang dari fans yang ingin jersey bertuliskan Romeni. Dulu nameset JIJ sempat menjadi yang paling banyak dicari supporter, namun kini Romeni berhasil menyalip popularitas IJS dalam hal penjualan jersey. Ini menunjukkan adanya perubahan tren pemain idola di kalangan penggemar. Romeni paling menjadi incaran, makanya beberapa waktu lalu kami bikin klarifikasi juga di media sosial terkait nameset. Lumayan overload, semuanya ada, Romeni ada. Jadi ya, waktu pre-order kemarin semua pilihan pesanan nameset kami buka. Penjualan Romeni sudah mengalahkan JIJ, urutannya Romeni, JIJ, dan Kelvin Verdong, ujar Muhammad Sadad. Dengan antusiasme ini, tak heran jika kehadiran Romeni di skuad Garuda menambahkan semangat baru dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia di ajang internasional. Nameset oleh Romeni kini bukan hanya simbol pemain, tetapi juga simbol harapan supporter akan kejayaan sepak bola nasional.